Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta dan sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Jakarta Pasar Senen. Pada malam ini saya akan naik kereta api paling malam menuju kota Malang, yaitu kereta api Majapahit. Nah, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Majapahit? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, untuk kereta api dari Jakarta menuju ke Malang itu ada 5 kereta api dan terpisah di 2 stasiun besar sebagai keberangkatan utamanya ya. Yang pertama ada stasiun Jakarta Gambir untuk keberangkatan kereta api Gajayana dan kereta api Brawijaya. Lalu yang kedua ada stasiun Jakarta Pasar Senen untuk keberangkatan kereta api Matarmaja, kereta api Jayabaya dan juga kereta api Majapahit yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini. Untuk kereta api Majapahit sendiri, itu adalah kereta paling malam dari Jakarta menuju ke Malang ya. Dan juga untuk kereta api Majapahit sendiri, menurut saya pribadi, harga tiketnya masih terbilang oke sih jika dibandingkan dengan kereta api Jayabaya. Walaupun kereta api Jayabaya dan kereta api Majapahit itu nanti keretanya sama persis, di mana menggunakan kereta ekonomi K3 Kemenhub yang memang sudah memiliki kapasitas kursi 80 tempat duduk saja, di mana kursinya itu formasinya dua-dua, saling berhadapan-hadapan, namun jarak antar kursinya lebih lega jika dibandingkan dengan kereta api Matarmaja yang dalam satu gerbong itu memiliki 106 kapasitas tempat duduk dan jarak antar kursinya adu dengkul banget. Nah, di stasiun Jakarta Pasar Senen juga ini ada 2 gate keberangkatan. Ada pintu 1 dan pintu 2. Serta di tiap pintu itu terdapat satu layar monitor besar untuk penunjuk kereta apa saja sih yang diberangkatkan dari pintu gate 1 dan pintu gate 2. Ditambah lagi untuk fasilitas di stasiun Jakarta Pasar Senen ini juga memang sudah lengkap banget. Banyak gerai retail dan banyak juga minimarket penjual makanan yang sekiranya apabila teman-teman mau belanja dulu sebelum naik ke kereta, bisa belanja di sekitaran area stasiun ini ya, di ruang tunggu. Ini ada orang hilang. Majapahitnya belum masuk. Yaudah yuk masuk. Gila. Ini kan Majapahit kan? Nah, untuk penumpang kereta api Majapahit ini masuk di gate 1, keberangkatan 20:10. Jadi jangan sampai salah gate ya, teman-teman. Dan selalu perhatikan di gate berapa tersedia kereta apa. Itu keretanya udah tersedia dan saya baru mau masuk karena saya tadi nungguin Mas Irja. Mas Irjanya baru datang. Nah, untuk kereta api Majapahit sendiri, harga tiketnya ada di kisaran 305.000 sampai dengan 325.000-an. Dan itu tarifnya nggak begitu jauh sih. Sejak saya terakhir kali naik Majapahit di bulan Desember. Itu adalah kabar baik ya, karena memang harga tiket kereta itu belakangan ini naik terus-terusan dan sudah berangsur selama kurang lebih 4 bulan. Harga tiket Majapahit ini masih stabil di harga segitu. Lalu, untuk kereta api Majapahit sendiri akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitar 14 jam 40 menit, dan nanti akan tiba di stasiun Malang pada pukul 10:50 waktu Indonesia Barat, jam 11 siang. Ya, jadi nanti untuk perjalanan kereta api Majapahit ini nggak full malam, masih bisa menikmati pemandangan. Terakhir kali itu saya naik Majapahit, banyak banget momen, disusul Argo Anggrek, disusul Argo Lawu, disusul Mutiara Selatan, dan setelah kita tiba di stasiun Solo Jebres, langit udah mulai terang dan perjalanan bakal mulai seru. Dari Solo Jebres ke arah Malang, bisa lihat pemandangan yang bagus banget. Dan yang saya suka dari jam keberangkatan semalam ini, jadi buat teman-teman yang memang hari Jumat itu bekerja sampai sore banget, bisa santai dulu, lalu nggak perlu buru-buru datang ke stasiun ya. Berbeda dengan kereta api Jayabaya, Gajayana, Brawijaya yang memang berangkatnya itu pada sore hari. Kalau Majapahit ini, di samping kekurangan yang datang di Malang terlalu siang, sekitar jam 11 siang,
Tapi berangkatnya ini enak banget loh dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Ditambah lagi, dengan fasilitas yang sama, kereta yang jenisnya sama, di antara kereta api Majapahit dan kereta api Jayabaya, itu harga selisih tiketnya sekitaran 50 ribuan. Lumayan kan? Dan untuk kereta api Majapahit ini diberangkatkan dari Pasar Senen akan mengambil rute ke Semarang, lalu dari Semarang akan mengambil jalur menuju Gundi, nanti akan tiba di stasiun Solo Jebres. Dari Solo Jebres akan melaju sampai dengan Kertosono, dan dari Kertosono ke Kediri, Blitar, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Nah, untuk lokomotif dinas kereta api Majapahit pada malam hari ini adalah CC201 8327 milik Depo Induk PWT atau Dipo Induk Purwokerto. Dan ini merupakan lokomotif CC201 yang mulai berdinas di tahun 1983. Artinya untuk umur lokomotif ini sendiri sebentar lagi genap mencapai 40 tahun. Keren ya? Lokomotif 40 tahun masih strong banget, masih bisa lari-larian dari Jakarta ke Malang, Malang ke Jakarta kemana-mana, dan masih bisa ngebut juga tentunya. Dan yang ada di jalur ini adalah kereta api Mataram dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Solo Balapan yang akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 21:05. Artinya hampir 1 jam setelah kereta api Majapahit yang saya naiki berangkat. Nah, untuk susunan rangkaian kereta api Majapahit sendiri, di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, dan di belakang kereta ekonomi 4 ada kereta makan pembangkit, di belakang kereta makan pembangkit ada kereta ekonomi 5 sampai dengan kereta ekonomi 8. Teman-teman, jadi sekarang ini kereta api Majapahit sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen tepat waktu pukul 20:10 waktu Indonesia Barat, dan ini udah lewat stasiun Jatinegara. Perjalanan selama 14 jam 40 menit, lumayan lama ya. Tapi naik Majapahit ini seru karena nanti banyak momen banget ya. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Kota Malang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, jadi di kereta restorasi kereta api Majapahit ini sayang banget ya. Ini kereta makan yang bergabung dengan pembangkit, dan kereta ini tuh kereta kelas ekonomi yang memang banyak banget penumpangnya. Bawa 8 gerbong kereta ekonomi. Tapi tempat duduknya itu cuma bisa 6 orang doang, teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di kereta restorasi yang ruang makannya ini sedikit banget, hanya tersedia 6 kursi aja untuk kereta kelas ekonomi yang memang per gerbong itu rame banget penumpangnya. Dan ini tuh weekend, hari Jumat menuju arah Jawa Timur, otomatis bakal rame banget kan penumpangnya. Tapi kereta restorasinya minim banget. Kalau mau makan di kereta juga susah karena penuh banget penumpangnya, jadi serba salah ya. Nah, sekarang saya udah pesen nasi ayam geprek seharga 38.000 kayak gini, dan untuk isiannya di sini ada 1 porsi nasi, ada 1 porsi ayam gepreknya, ada timun juga, dan ada tahu isi. Tahu isinya ini nggak konsisten, kadang dapat yang gede, kadang kecil kayak gini gitu loh. Aneh ya, padahal sama-sama Reska. Lalu di sini juga ada air mineral. Ini air mineralnya premium, harganya Rp8.000. Dan selain itu juga di kereta restorasi kita bisa pesan bantal atau selimut sewaan kayak gitu. Jadi apabila ingin kenyamanan lebih, ingin dapat bantal, bisa sewa. Dan kalau dingin juga, nggak bawa jaket, bisa pesan selimut gitulah. Tapi bukan buat dibawa pulang. Nah, untuk makanan di kereta ini, menurut saya pribadi, di kereta malam, itu terutama makanan fast foodnya itu sedikit banget. Jadi memang
Kalau teman-teman mau makanan fresh food, nggak mau makan es nasi yang udah dibekuin, ya setelah kereta berangkat harus pesen kayak gitu. Dan ya kita makan aja deh. Malam pelanggan yang kami hormati, kami informasikan sesaat lagi kereta api Majapahit akan tiba di stasiun Haurgelis. Oke teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan jam 10 malam tepat, jam 2.00, dan perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Haurgelis. Dan di stasiun Haurgelis ini nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 22:22 menit. Yap, teman-teman gak salah dengar, berhenti di sini 22 menit, karena kereta api Majapahit harus tunggu disusul oleh dua kereta unggulan, kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga kereta api Argo Lawu. Majapahit berangkat dari Jakarta jam 20:10 waktu Indonesia Barat. Argo Bromo Anggrek di belakangnya jam 20:35 waktu Indonesia Barat. Dan kereta api Argo Lawu jam 20:45 waktu Indonesia Barat. Nah, kenapa sih kereta apinya disusul sama kereta lain? Dikarenakan yang menyusul adalah kereta Argo, kereta unggulan, yang dimana kereta Argo Bromo Anggrek dan Argo Lawu itu kecepatannya 120 km per jam. Sedangkan kereta api Majapahit yang saya naiki cuma 100 km per jam saja. Itulah kenapa di Haurgelis harus tunggu disusul terlebih dahulu, karena kalau Majapahitnya dipaksa jalan, Argo Bromo Anggrek dan Argo Lawunya nggak bisa ngebut. Dan yang ada di jalur 4 sana itu adalah kereta api Airlangga dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Kereta api Airlangga ini adalah kereta termurah dari Jakarta menuju Surabaya ataupun sebaliknya. Harga tiketnya cuma Rp104.000 saja. Dan kereta api Airlangga ini adalah gabungan dari dua kereta api, yaitu kereta api Tegal Express dan juga kereta api Maharani. Nah teman-teman, itu dia sinyal sudah hijau menunjukkan bahwa akan ada kereta yang melintas. Nanti kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta api Argo Lawu akan melintas di jalur sebelah sini. Jadi memang agak mepet ya dengan kereta api Majapahit. Dan batas kecepatan maksimum di antara petak stasiun Haurgelis ini sampai dengan Cilegeh itu 115 km per jam. Hampir ke batas maksimum 120. Jadi nanti Argo Bromo Anggrek dan Argo Lawu bakal ngebut banget lewat sini. Nah itu dia teman-teman, kereta api Argo Bromo Anggrek persiapan melintas langsung. Ini bakal ngebut banget. Oke teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan 02:37 dan perjalanan kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Di mana stasiun Semarang Tawang ini adalah pusat kedaulatan dari Daop 4 ya. Nah di Semarang juga ada dua stasiun besar. Yang pertama ada stasiun Semarang Tawang untuk pemberhentian kereta-kereta kelas tinggi. Tapi untuk Majapahit ini full ekonomi, berhentinya di stasiun Semarang Tawang. Kebanyakan di stasiun Semarang Poncol itu kereta ekonomi yang ekonominya itu adu dengkul gitulah. Dan kereta yang lebih murah gitu teman-teman. Nah untuk perjalanan kereta api Majapahit ini tiba di stasiun Semarang Tawang awal beberapa menit dan nanti rencana akan berangkat lagi pada pukul 02:58 waktu Indonesia Barat. Dan biasanya juga di stasiun Semarang Tawang ini yang turun banyak seperti biasa. Begitu pula ada yang naik ya dari Semarang ke arah Solo ataupun ke arah Madiun gitu-gitulah. Untuk perjalanan kereta api Majapahit sendiri, menurut saya pribadi sejauh ini itu okupansinya full ya. Tapi nggak tahu selepas dari Semarang ini masih rame apa enggak. Kebanyakan sih kalau kita nanya-nanya ke penumpang sebelah,
itu turunnya ada yang di Madiun. Jadi untuk kereta api Majapahit penumpangnya rata-rata penumpang jarak jauhan semua. Mantap sih ya. Di stasiun Semarang Tawang ini juga 20 menit, berhentinya lama banget. Seperti biasa ada pergantian kru seperti masinis, kondektur, polsuska, dan juga ada pengisian tangki air untuk toilet. Nah, di stasiun Semarang Tawang ini juga ada depo kereta. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada rangkaian yang terparkir ya. Nah, untuk rangkaian sebelah sini ada rangkaian kereta api Argo Sindoro tambahan. Yang di sebelah sana ada rangkaian kereta api Argo Sindoro reguler. Dan ada juga rangkaian kereta api Ciremai, teman-teman, yang akan diberangkatkan nanti pagi hari sekitaran jam 6 dan jam 7. Nah, di Semarang Tawang ini juga ada beberapa kereta yang mulai start di sini seperti Argo Sindoro tambahan, Ciremai, Kamandaka, dan lain-lain. Dari jalur 1 akan masuk kereta api Dharma Wangsa dari Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Pasar Senen. Bawa dua kelas ya. Yang pertama ada kereta ekonomi, tapi ekonominya adu dengkul, teman-teman, dan harga tiketnya bisa dibilang nggak murah ya. Dan juga ada kereta kelas eksekutifnya. Jadi memang karena ada kelas eksekutifnya, kelasnya lumayan tinggi seperti itu. Untuk kereta api Dharma Wangsa ini kereta paling malam dari arah Surabaya menuju ke arah Pasar Senen atau Jakarta. Sekarang ini kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Solo Jebres pada pukul 04:57. Dan di stasiun Solo Jebres ini kereta api Majapahit akan berhenti sampai dengan pukul 5:13 untuk disusul oleh kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Terakhir kalinya saya naik kereta api Majapahit di Desember lalu. Waktu itu di Solo Jebres udah terang, teman-teman, tapi ini masih gelap ya. Dan ternyata penumpang kereta api Majapahit yang turun di stasiun Solo Jebres ini rame banget asli. Kayak penumpang yang turun di Semarang tadi. Jadi di stasiun Solo Jebres ini sampai dengan nanti ke sana itu udah mulai agak lenggang ya. Nah, untuk stasiun yang ada di kota Solo ini ada 3. Yang pertama, stasiun Solo Balapan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas tinggi di jalur lintas selatan. Lalu ada juga stasiun Purwosari untuk pemberhentian kereta-kereta kelas ekonomi dan campuran di lintas selatan. Dan yang terakhir ada stasiun Solo Jebres ini sebagai pemberhentian untuk kereta dari jalur lintas utara seperti kereta api Majapahit, Brawijaya, Brantas, dan lain-lain. Ditambah lagi, teman-teman, untuk stasiun Solo Jebres ini adalah salah satu stasiun besar yang dimana ini adalah bangunan heritage, yang memang bangunan stasiun Solo Jebres ini adalah salah satu bangunan stasiun yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu juga tadi perjalanan kereta api Majapahit melintasi jalur di antara Brumbung sampai dengan ke Solo. Itu salah satu jalur yang menurut saya menyimpan banyak sejarah. Karena memang banyak stasiun-stasiun heritage yang masih terjaga keasliannya seperti stasiun Kedung Jati, stasiun Gundi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, di stasiun Solo Jebres ini juga sekarang sudah terdapat tiang LAA ya. Ini adalah tiang listrik aliran atas sebagai penyalur daya listrik untuk kereta komuter lain. Dan tiang LAA ini sudah aktif karena memang sudah ada KRL yang beroperasi dari arah Solo Balapan menuju ke arah Palur. Kita bisa lihat juga ini matahari sudah mulai terbit, dan nanti perjalanan setelah lepas Solo ini menuju ke arah Malang itu udah mulai agak terang, dan ya nanti pasti bagus banget. Gimana Mas Irja untuk
naik kereta api Majapahit ini? Majapahit tuh jamnya enak. Nah, bila turun Solo atau Madiun gitu cocok banget sih untuk kaum PJK, baik dari barat maupun dari timur itu cocok banget. Tetapi untuk ketibaan di tujuan akhir itu kurang kayak gitu. Dan di sini bener-bener penumpangnya itu paling banyak turun di Semarang sama Solo Jebres. Ini kayak udah kelihatan banyak yang kosong, bahkan di tempat kita itu kayak jadi bisa untuk berdua doang, padahal ada 4 kursi gitu. Tapi enak sih. Sayang entah kenapa rangkaiannya agak meludak lagi. Gak jelas. Nah, untuk kereta ekonomi 3 pada perjalanan kali ini adalah K3 01109 ML, di mana K3 ini adalah kode sarana untuk kereta ekonomi. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 11 adalah tahun pertama dinas di tahun 2011. 09 adalah urutan ke-9 dan ML adalah kepemilikan dari Depo Induk Malang. Lalu di sini juga ada tulisan BK atau berat kosong 35.000 kg, yang dimana berat kosong dari rangkaian ini atau kereta ini adalah 35 ton. Dan MD ini adalah tahun pertama berdinas di tanggal 25 bulan 10 2011. P48 SKU adalah perawatan tiap 4 tahunan di Balai Yasa Surabaya Gubeng, sedangkan P24 YAD adalah perawatan tiap 2 tahunan yang akan datang di tanggal sekian. Nah, lalu teman-teman di atas sana juga ada kode trainmark, di mana ini menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 40 itu adalah berat maksimal 40 ton, serta 5 adalah tipe bogi K5. Nah, apabila teman-teman bertanya gimana sih tips naik kereta ekonomi supaya tidak mendapatkan kursi mundur, jawabannya saya nggak tahu karena tidak bisa diprediksi. Bisa lihat, ini adalah kereta ekonomi 3 dan nomor 11 serta 20 itu ada di jajaran belakang ya. Tapi di kereta ekonomi 4, nomor 11 dan nomor 20 itu menghadap depan. Jadi memang benar-benar tidak bisa diprediksi, tidak ada trik atau apapun. Kalau misalkan ada yang bilang bikin konten naik kereta ekonomi ada trik untuk pilih nomor, itu hoax. Benar-benar nggak bisa diprediksi. Nih buktinya. Nah, untuk fasilitas di kereta kelas ekonomi Majapahit ini kurang lebih kayak gini teman-teman. Dan kursinya walaupun berhadapan-hadapan tapi punya legroom antar kursi yang lumayan lega dan nggak sampai adu dengkul juga sih. Bisa mengkondisikan lah, kita bisa lurus-lurus gitu kan, bisa selonjoran sama penumpang yang depan. Apalagi kalau bareng teman itu bakal lebih seru lagi, lebih enak lagi ya. Nah, di sini juga ada sebuah meja kecil untuk nyimpen cup dan bisa naruh HP juga. Dan ya, yang disayangkan juga sih karena K3 Kemenhub itu dulu menggunakan meja yang lebih besar, bisa buat makan nasi bungkus, tapi sekarang dapat mejanya seuprit gini doang ya, downgrade gitu. Lalu di bawah sini juga terdapat 2 buah steker untuk colokan listrik, bisa mengisi daya gadget kalian, HP, tablet ataupun laptop. Di sini ada gantungan untuk plastik dan lain-lain. Nah, terus di sini juga ada sebuah tirai, jadi kita bisa tutup kalau misalkan nggak mau terlihat dari luar. Dan di sini juga tersedia sebuah gantungan untuk plastik dan lain-lain. Lalu di atas sebelah sana juga ada sebuah rak bagasi ya. Karena ini adalah kursi ujung teman-teman, jadi mendapatkan kursi di kaca darurat, yang dimana kaca darurat ini bisa dibuka ya, diputer di atas sana. Dan ini adalah toilet di kereta api Majapahit. Untuk fasilitasnya sendiri, di depan sini ada kaca yang ukurannya standar. Lalu di sini ada jet shower untuk cebokan, ada tisu, tabung sabun, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Dan untuk klosetnya sendiri adalah kloset duduk
biasanya di salah satu sisi ruangan lainnya itu adalah kloset jongkok, teman-teman. Jadi bisa milih antara kloset duduk atau kloset jongkok, tergantung kenyamanan dari teman-teman sendiri. Di sini juga ada pegangan, lalu di sini ada tombol flash untuk membilas, ada tong sampah, dan di sebelah sini ada gantungan untuk pakaian ataupun gantungan untuk tas. Di sini juga terdapat sebuah pewangi ruangan. Pada pukul 05.58 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Walikukun. Dan teman-teman lihat pemandangan di Walikukun ini, matahari terbit cakep banget tuh. Keren ya.
pada pukul 06:15 perjalanan kereta api Majapahit kini telah tiba di stasiun Ngawi. Dan wah, ini asli matahari bener-bener cakep banget, dan hari ini itu di sekitaran sini kayaknya bakal cerah deh. Pada pukul 06:38 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Majapahit kini telah tiba di stasiun Madiun. Dan di Madiun ini juga terdapat PT Inka, yang dimana PT Inka adalah perusahaan yang memang memproduksi kereta-kereta. Nah, sarana kereta yang digunakan oleh kereta api Majapahit K3 Kemenhub ini berasal dari Inka, yaitu dari Madiun. Dan di Madiun juga kereta api Majapahit bertemu dengan kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Kereta api Bangunkarta dengan 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dan juga kereta ekonomi modifikasi. Kereta ekonomi lama yang diperbarui menjadi ala-ala kereta premium. Pada pukul 07:40 perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kertosono. Nah teman-teman, dari stasiun Kertosono ini nanti setelah diberangkatkan ada percabangan. Kereta api Majapahit akan mengambil jalur percabangan menuju arah ke kanan, menuju ke Kediri, Blitar sampai dengan Malang. Sedangkan ada percabangan lainnya dari arah kiri, yaitu percabangan dari arah Surabaya. Perjalanan kereta api Majapahit sudah memasuki jalur lintas Kediri, Blitar sampai dengan ke Malang. Dan tadi juga di Kertosono, untungnya kereta api Majapahit datang awal 2 menit, jadi masih sempat buat beli pecel. Karena tadi itu pengen sarapan ciomi dan ciominya nggak ada. Lalu yang ada itu makanan seperti nasi goreng, ayam geprek. Saya bosen gitu loh, tadi malam kan abis makan ayam geprek, masa makan ayam geprek lagi. Jadinya saya sekarang sudah pesan pecel, dan ini feel-nya masih dapat ya. Di Jawa Timur pagi-pagi makan pecel itu cocok banget. Nah ini dia untuk tampilan dari nasi pecelnya. Di sini itu kita dapat sayuran, ada bumbu pecel, ada tahu tempe, dan juga ada nasi. Dan kalau misalkan makan pecel pasti ada juga nih peye, mantep. Jadi ya memang lumayan lah, walaupun porsinya nggak terlalu banyak, ini porsinya pas banget buat sarapan. Ya harganya 7.000, dan ini tadi saya belinya di warung yang ada di dalam stasiun Kertosono teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:08 dan perjalanan kereta api Majapahit sekarang sudah tiba di stasiun Kediri di kampung halamannya Mas Irja. Itu Mas Irja lagi rekam-rekam footage, katanya kangen banget sama kampung halamannya. Biasa ya kalau orang udah lama merantau, pasti ketika lewat kampung halaman itu berasa kangen banget. Ditambah lagi Mas Irja sekarang cuman lewat doang, gak balik ke rumah gitu loh. Gimana perasaannya lewat Kediri tapi nggak balik? Itulah, pengen turun Kediri sebetulnya. Nantilah mudik lebaran ya. Nah teman-teman, jadi waktu itu di Kediri juga sempat tersimpan beberapa rangkaian kereta yang memang konservasi sementara. Dan setahu saya yang
konservasi sementara dan disimpan di Kediri adalah rangkaian kereta api Majapahit yang sekarang saya naiki ini. Nah, sekarang teman-teman juga bisa lihat setelah lepas Kediri, ini di kereta ekonomi 3 aja udah mulai agak lenggang banget. Terbukti dengan rak bagasi yang ada di atas tuh, bagasinya udah mulai agak kosong ya. Jadi saya dan Mas Irja, kita duduk di bangku yang berbeda. Nah, kalau kemarin kan penuh banget ya. Kalau sekarang mau bebas selonjoran teman-teman. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 09.06 waktu Indonesia Barat, dan perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Blitar. Ini kampung halamannya Mas Andriawan Pratikto ya. Nah, kalau udah sampai Blitar, rasanya itu Malang udah nggak begitu jauh lagi teman-teman ya. Di stasiun Blitar juga terdapat rangkaian yang sedang terparkir. Ini adalah rangkaian kereta berantas. Di sebelah sana ada rangkaian kereta Singasari, dan juga di stasiun Blitar selain kereta api berantas dan Singasari ada juga kereta api Kahuripan, yang dimana kereta api Kahuripan memiliki relasi dari stasiun Blitar tujuan ke Kiara Condong. Kalau berantas sama Singasari itu ke Jakarta Pasar Senen. Kalau kereta api berantas itu via Semarang, sedangkan Singasari via Yogyakarta. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 09.30 dan perjalanan kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Ulingi. Semua kereta jarak jauh yang ke arah Malang pasti berhenti di Ulingi ini teman-teman. Di stasiun Ulingi ini juga kereta api Majapahit bertemu dengan kereta api Kertanegara dari stasiun Malang tujuan stasiun Purwokerto. Ada yang berbeda dari kereta api Kertanegara, biasanya itu membawa 4 kereta kelas ekonomi, tapi sekarang membawa 6 dan hanya membawa 2 kereta kelas eksekutif. Biasanya membawa 4 eksekutif dan 4 ekonomi. Mungkin sebelum masa lebaran kereta itu mulai pada perawatan ya. Penumpang kereta Kertanegara rame pol juga ya, mantep. As you fade away, as you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden Oke teman-teman, jadi sekarang ini kereta api Majapahit yang saya naiki sudah meninggalkan
stasiun Kepanjen, di mana stasiun Kepanjen adalah pemberhentian terakhir sebelum tiba di Kota Malang, stasiun Malang Kota Lama, ataupun stasiun Malang ya. Nah, sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan. Dan yang pertama, kereta api Majapahit adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Malang via stasiun Semarang Tawang, Gundi, Solo Jebres, Kertosono, Kediri Blitar, dan nyampe di Malang. Sama seperti dengan kereta api Matarmaja, tapi kalau kereta api Matarmaja itu siang hari, pagi hari berangkat dari Pasar Senen dan menggunakan kereta ekonomi adu dengkul yang kurang nyaman untuk harga 300.000, tapi kalau untuk kereta api Majapahit dengan harga selisih yang nggak begitu jauh, sudah dapat kereta K3 Kemenhub yang menurut saya udah lumayan nyaman, dengan jarak antar kursi yang lumayan lega juga. Nah, selama di perjalanan, rangkaian dari kereta api Majapahit ini, yang pertama AC-nya dingin. Dari segi guncangan menurut saya di beberapa titik gemblodak parah, terutama di lintas setelah Blitar ke arah Malang. Dan untuk dari kekedapan suara, sebenarnya lumayan oke ketika pintunya benar-benar tertutup. Kalau kebuka dikit aja ini udah langsung berisik banget. Nah, lalu untuk kereta api Majapahit sendiri ini, keretanya cocok banget buat teman-teman yang memang ingin ke Malang, tapi masih bekerja di hari sebelumnya, pulang sore, itu nggak perlu buru-buru. Jam ketibaan di Malang memang terlalu siang ya, sekitar jam 11 siang, kurang 10 menit, tapi karena jam keberangkatannya enak dari Jakarta, it's fine gitu loh. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Majapahit. Sesaat lagi akan tiba di Kota Malang, di stasiun Malang Kota Lama dan juga stasiun Malang, jadi saya mau siap-siap dulu. Nah, tadi itu di Blitar, Mas Tito gabung. Jadi Mas Tito mau kemana sih? Nah, ini mau ke Malang juga. Iya. Jadi aku nanti sekitar jam berapa ya? Jam 3 jadi guide kalian-kalian. Oh, iya. Orang dalam, kita mau Jadi rencananya sekarang ini saya diculik sama Mas Tito, Mas Irja, disuruh naik bis saya. Langsung naik bis paling mewah katanya, Mas. paling mewah di rutenya. Oke, siap. Itu dua aja. Bisnya apa? Gajayana nggak ada apa-apanya. Oh. Nyebut sih. Ini Gajayana nggak ada apa-apanya, itu udah ada clue ya. Kalau harga mah masih mahal Gajayana ya. Oh, Tapi jauh kalau ya. Mas Tito sih bisa dilihat sendiri. Oke lah. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ya, sekarang udah sampai di stasiun Malang dan tepat waktu. Aduh. Alhamdulillah setelah menempuh waktu perjalanan sekitar 14 jam 40 menit, perjalanan kereta api Majapahit kini sudah tiba di stasiun Malang. Dan penumpangnya kereta api Majapahit di hari weekend itu okupansinya bagus banget ya, rame banget. Bisa dibilang full, tiketnya terjual dengan habis. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Majapahit dari Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Malang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.